Dalam beberapa jam, perang Iran-Israel berubah drastis. Serangan besar, balasan cepat, dan eskalasi yang meluas ke seluruh Timur Tengah. Ini bukan lagi konflik biasa. Ini adalah krisis global yang sedang berkembang. Dan yang paling mengkhawatirkan, tidak ada satupun pihak yang benar-benar mundur. Tidak semua perang dimulai dengan deklarasi. Kadang dimulai dengan keputusan. Cepat, diam-diam, dan mengubah segalanya dalam hitungan jam. Konflik antara Iran dan Israel saat ini bukan lagi ketegangan biasa. Ini eskalasi, dan dunia mulai kehilangan kendali atas narasinya. Segalanya kembali ke satu titik. Serangan awal, operasi militer yang dilakukan oleh Israel dengan dukungan Amerika Serikat. Targetnya bukan kecil, fasilitas strategis, pertahanan, struktur penting negara. Bagi sebagian analis, ini bukan pertahanan, ini langkah ofensif. Dan disinilah perdebatan dimulai. Apakah ini pencegahan atau pemicu? Iran tidak menunggu lama. Respons datang cepat, terukur, bukan acak. Rudal diluncurkan, drone dilepaskan, gelombang demi gelombang. Ini bukan reaksi emosional. Ini strategi, menekan pertahanan, menguji batas, dan mengirim pesan. Bagi sebagian pengamat, ini adalah hak membela diri. Tertulis dalam prinsip dasar hubungan internasional. Jika diserang, maka merespons adalah konsekuensi. Namun tidak semua setuju. Sebagian menyebut respons ini terlalu luas, terlalu agresif, dan berisiko membuka front baru. Disinilah konflik berubah. Dari soal legalitas menjadi soal eskalasi. Situasi semakin kompleks. Karena Israel tidak hanya bertahan, mereka memperluas operasi. Serangan masuk ke wilayah Lebanon. Target utama, kelompok bersenjata. Namun, dampaknya jauh lebih luas. Ketika satu front dibuka, front lain ikut menyala. Inilah yang disebut analis sebagai perang multifront, serangan dari Iran, tekanan dari Lebanon, dan respons Israel di berbagai arah. Semua terjadi hampir bersamaan, dan ketika itu terjadi, bahkan sistem pertahanan paling canggih pun tidak lagi sempurna. Di balik strategi dan taktik, ada kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Warga sipil. Di Lebanon, kerusakan meluas, pengungsian meningkat, kehidupan runtuh dalam waktu singkat. Di Israel, sirene menjadi suara harian. Kota seperti Tel Aviv tidak lagi stabil. Warga berlari ke shelter, sekolah terganggu, ekonomi melambat. Ketakutan menjadi rutinitas. Dan di titik ini, perang kehilangan wajah strategisnya. Ia menjadi krisis kemanusiaan. Pertanyaan berikutnya muncul, apakah semua ini sah? Dalam hukum internasional, ada batas. Penggunaan kekuatan tidak bebas, harus ada alasan yang jelas, harus ada ancaman langsung. Sebagian pakar hukum menyebut, serangan awal tidak memenuhi kriteria itu. Jika benar demikian, maka narasi berubah. Iran bukan pihak yang memulai, tapi
pihak yang merespons, namun dunia tidak sepakat. Sebagian tetap melihat Iran sebagai faktor eskalasi, karena balasan yang luas, karena dampak yang meluas, dan karena risiko yang semakin besar. Di antara dua narasi ini, ada satu kenyataan: tidak ada konsensus global. Dunia terbelah. Konflik ini juga membuka dimensi lain, politik. Di Israel, tekanan terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu meningkat. Masyarakat tidak satu suara. Sebagian mendukung operasi militer. Sebagian mulai mempertanyakan arah konflik. Apakah ini solusi atau justru jalan buntu? Di sisi lain, Iran mulai mengubah narasi globalnya dari negara yang sering dianggap agresif menjadi negara yang diserang dan merespons. Persepsi ini penting karena dalam konflik modern, narasi sama pentingnya dengan kekuatan militer. Dimensi berikutnya adalah energi. Salah satu faktor paling sensitif. Ketika Iran memberi sinyal terhadap jalur energi global, dunia langsung bereaksi. Karena sebagian besar distribusi minyak dunia melewati jalur sempit. Dan jika jalur itu terganggu, dampaknya global. Ini bukan sekadar ancaman. Ini leverage. Efeknya terasa hingga ke dalam negeri Amerika Serikat. Harga energi berpotensi naik. Tekanan ekonomi meningkat. Dan sorotan kembali tertuju pada tokoh seperti Donald Trump. Kebijakan luar negeri dipertanyakan. Langkah militer dianalisis ulang. Dan publik mulai bertanya, seberapa jauh keterlibatan ini akan berlanjut? Namun yang menarik, tidak semua sekutu barat memiliki sikap yang sama. Di dalam aliansi seperti NATO, tidak ada suara tunggal. Sebagian mendukung, sebagian berhati-hati, sebagian memilih tidak terlibat langsung. Di Uni Eropa, pendekatan lebih condong ke diplomasi, seruan deeskalasi, upaya meredam konflik, menghindari perang besar. Apakah ini berarti Barat pecah? Belum, namun jelas tidak lagi sepenuhnya solid. Perbedaan kepentingan mulai terlihat, dan dalam konflik global, itu sangat penting. Sementara itu, negara-negara lain mulai mengambil posisi, sebagian netral, sebagian menyerukan perdamaian, dan sebagian lainnya secara tidak langsung mendukung Iran dalam konteks pembelaan diri. Dunia tidak lagi diam, namun juga tidak bersatu. Dan disinilah konflik ini mencapai titik paling kompleks. Ini bukan hanya perang militer, ini perang narasi, perang persepsi, perang kepentingan. Setiap pihak memiliki argumen, setiap pihak memiliki pembenaran, namun dampaknya dirasakan oleh semua. Jika eskalasi terus berlanjut, risikonya tidak lagi regional, tapi global. Energi terganggu, ekonomi tertekan, aliansi diuji, dan stabilitas dunia dipertanyakan. Pertanyaan akhirnya sederhana, namun jawabannya tidak. Siapa yang akan berhenti lebih dulu? Dan apakah sudah terlambat? Karena dalam konflik seperti ini, yang paling berbahaya bukan hanya serangan, tapi keyakinan bahwa masing-masing pihak tidak bisa mundur. Dan jika itu terjadi, maka dunia tidak hanya menyaksikan perang, tapi perubahan besar dalam tatanan global. Tidak ada narasi tunggal di sini, tidak ada kebenaran yang sepenuhnya disepakati. Yang ada hanyalah perspektif dan konsekuensi. Dan untuk saat ini, konsekuensi itu baru saja dimulai. Pada akhirnya, konflik antara Iran dan Israel bukan hanya soal siapa menyerang dan siapa membalas. Ini tentang bagaimana dunia melihat kebenaran, tentang bagaimana narasi dibentuk, dan tentang bagaimana kita sebagai penonton
memilih untuk memahami. Karena dalam konflik seperti ini, tidak ada jawaban yang benar-benar sederhana. Tidak ada hitam atau putih. Yang ada hanyalah perspektif dan konsekuensi. Jadi sekarang saya ingin tanya ke kamu. Menurut kamu, apakah ini murni pertahanan? Atau eskalasi yang sejak awal sudah tidak terhindarkan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kita bahas bersama. Karena di channel ini, kita tidak hanya melihat berita. Kita mencoba memahami di baliknya. Kalau kamu suka konten seperti ini, yang membahas geopolitik secara mendalam, tenang, dan objektif, dukung channel ini dengan cara sederhana. Subscribe, like, dan share ke orang yang juga ingin melihat sudut pandang yang lebih luas. Karena dukungan kamu membantu channel ini terus menghadirkan analisis yang lebih dalam, lebih jernih, dan lebih bermakna. Dan sebagai catatan penting, video ini dibuat berdasarkan analisis dari berbagai sumber terbuka dan perspektif yang berkembang. Bukan untuk membenarkan kekerasan dari pihak manapun, dan bukan untuk menyudutkan satu pihak secara mutlak. Tujuannya satu, memberikan pemahaman, bukan provokasi. Karena pada akhirnya, di balik setiap konflik, selalu ada manusia, dan selalu ada dampak yang jauh lebih besar dari sekadar narasi. Terima kasih sudah menonton. Kita lanjut di pembahasan berikutnya. We gaan in de Slovense vlakken doen, 4 ambulance vlakken. Fuck. Papai, a gente tá batendo, mano.